Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jogja Hebat akan membahas tentang makna kegigihan. Saya menyampaikan kisah teman saya. Beliau beberapa tahun yang lalu suaminya mengikuti pilihan di PRD dan gagal. Setelah kegagalan tersebut, beliau terpaksa menjual dua kiosnya senilai 250 juta. Kemudian diulangi lagi. Pada periode 5 tahun berikutnya, dia ikut lagi dan gagal lagi. Dan sekarang yang terjual, dua kiosnya yang tersisa terjual semua senilai 400 juta. Tapi hebatnya Bapak Ibu, teman saya itu dia tidak berputus asa. Dia tetap pergi ke pasar untuk kulaan kelontong, kulaan beras, kulaan rokok dan lain sebagainya. Dia kulaan dan dia tidak peduli dengan apa pandangan orang. Uangnya itu yang 400 juta itu dipakai untuk melunasi hutang-hutangnya dan sebagian untuk diperbanyak untuk memperbanyak dagangan di rumah. Beliau di rumah jualan kelontong. Dan setelah itu ternyata setelah jualan itu beliau berkata, aku syukur banget aku nganu ndek mban kae bangkrut neng pasar kono kae, aku senang banget. Setelah losku tak jual, aku bisa pulaan dagangan di rumah banyak. Karena dagangan banyak, maka pembeli pun banyak. Sehari lumayan bisa 5 juta. Kalau di pasar sehari jualan belum tentu laku. Di sini 5 juta, 4 juta sehari mesti laku. Karena beliau setiap hari tidak pernah nggak ke pasar, mesti ke pasar untuk pulaan. Akhirnya beliau ditawarin orang los, yaitu orang dijual senilai 2 modul 300 juta, sama beliau ditawar 60 juta. Kemudian tidak diperbolehkan, beberapa bulan lagi ditawar diparani sama yang penjualnya itu, didatangin ke rumahnya. Ya udah 60 juta tak kasih gitu. Keesokan harinya temanku pergi ke aparat di pasar, bertanya sama Pak Lurahnya, apa benar Bapak ini memiliki kios ini dan mau dijual? Oh iya benar, kemarin itu sudah ditawar orang 50 juta. Akhirnya si Taci pergi ke rumah penjualnya, kalau sekarang tak beli 55 juta aja, soalnya kalau 60 uangnya kemarin udah terpakai. Akhirnya dia mendapatkan kios baru seharga 55 juta. Kemudian tempat itu direnovasi. Setelah direnovasi dikontrakkan 2 tahun seharga 16 juta. Dan kios itu setelah direnovasi bagus sama orang sudah ditawar 150 juta. Tetapi sama ibunya nggak dijual, sama Taci nggak dijual. Kalau cuma 150 nggak tak jual, kalau 250 ya sudah tak lepas. Tapi orang itu nggak mau. Ya udah jangan dijual Ci, tak bilangin gitu. Siapa tahu nanti di sana menjadi daerah yang ramai biar untuk anak-anak. Itulah manfaat kegigihan. Kalau kita gigih, kita mendapatkan peluang. Seperti Taci, kalau beliau tidak sering ke pasar, beliau tidak akan mendapatkan tentang informasi kios, padahal itu kiosnya itu tempat yang sangat strategis, yaitu tempat di jalan utama. Dan kalau melihat beliau itu jalannya saja sudah kesusahan. Beliau itu kalau kulaan itu kadang-kadang terjatuh di tengah jalan karena memang kakinya hampir tidak kuat digunakan untuk jalan. Kalau kulaan itu dagangannya cuma ditendang-tendang aja karena tangannya nggak kuat untuk membawanya. Dan kalau dia membawa dagangan dari lantai 2 ke lantai 3, dia nggak dibawanya, tapi ditendang dari lantai atas jatuh ke bawah. Setelah sampai bawah diseret-seret lagi dengan kakinya, karena dia hampir nggak kuat berjalan. Tetapi etos kerjanya luar biasa. Kita yang orang sehat aja kalah dengan beliau. Beliau setiap pagi 5:30 sudah berangkat ke Jalan Magelang, kulaan kue, dan kulaan lagi ke tempat yang lainnya. Misalnya mie yang murah itu di mana se-Jogja, dia cari tempat tersebut.
Terus apalagi sirup yang paling murah gimana? Dia cari lagi. Jadi kalau Anda ke rumahnya itu dibandingkan dengan swalayan masih murah di tempatnya taji tersebut. Jadi walaupun itu hanya pedagang biasa, maksudnya bukan waralaba, tapi dagangannya kalau dibandingkan dengan waralaba masih banyakkan dagangannya beliau. Bahkan beliau sekarang berkata, saiki uripku kepenak. Dhisik sewaktu aku urung bangkrut, aku mengurusi bakulan karo bakulan. Sekarang setelah selesai ini, setelah los aku jual, aku masih bisa refreshing, masih bisa jalan-jalan. Kemarin itu aku sama suami jalan-jalan ke Solo. Pi ayo jalan-jalan, pi dodolane sopi jalan-jalan wae ning Solo. Dia pergi ke Solo naik kereta api sampai Solo, cuman makan bakso aja dan kembali. Yo hitung-hitung pacaran karo bojo beliau. Dan beliau benar-benar menikmati masa sekarang. Yaitu bisa dikatakan bahwa kesulitan itulah yang mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik. Kalau taji bisa seperti itu, orang yang kakinya hampir tidak bisa dipakai untuk jalan, terjalan pun syok-syok, dan beliau bisa sukses, lalu kenapa kita yang sehat tidak bisa sukses? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jogja hebat.